Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa hidup harus kami jalani dengan seimbang antara hukum, peraturan, dan dinamika batin, dinamika roh. Bantu kami ya Bapa untuk tidak terpaku dan dipaku dan terikat dan terlekat kepada hukum-hukum yang seringkali mematikan. Semoga kami juga mendengarkan suara gerakan Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Dalam hidup Yesus, banyak kali Yesus ditentang karena melanggar aturan-aturan yang menurut orang Yahudi sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Misalnya melanggar Sabat, melanggar juga mengambil gandum untuk dimakan, ya, dan banyak peraturan lain yang kurang lebih ada 600 peraturan bagi bangsa Yahudi, dan itu seringkali memberatkan ya orang-orang Yahudi dan mematikan dinamika dan aspirasi setiap orang. Dan itulah yang kemudian dikecam oleh Yesus supaya kita manusia bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Tetapi ketika hukum itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan zaman, maka orang harus belajar untuk menghapusnya, belajar untuk meniadakannya, belajar untuk bahkan membuangnya sekalipun. Jadi ada banyak tradisi, ada banyak hukum-hukum lokal, hukum-hukum kehidupan manusia yang seringkali tidak kita mengerti dan kemudian tidak sesuai dengan zaman, maka ditinggalkan. Ya, mungkin pada zaman tertentu dapat dimengerti, tapi pada zaman sekarang tidak lagi pas, ya. Dan itulah yang terjadi pada zaman sekarang ini, ketika begitu banyak, sekali lagi begitu banyak penemuan-penemuan, begitu banyak kegiatan-kegiatan, begitu banyak sesuatu yang di zaman yang serba sulit ini. Orang tidak bisa lagi banyak peraturan menjadi segala-galanya. Ya, kita lihat pada pandemi ini, begitu banyak dinamika batin, begitu banyak kreativitas dan inovasi yang melimpah ruah, yang tampaknya melanggar hukum, peraturan, dan tidak sesuai dengan zaman. Ya, begitu cepat dan begitu, ya, bagi banyak orang tertentu ini menjadi sesuatu yang menggelisahkan, ya. Tetapi itulah yang terjadi, yang harus kita pikirkan, bahwa ada dua aspek penting. Itu aspek pertama, aspek hukum, aspek peraturan yang memang harus dan ada dijalankan, perlu gitu loh. Dan kemudian aspek lain adalah aspek dinamika gerakan batin, gerakan roh, ya. Ada orang yang karismatis seperti orang yang mendengarkan gerakan-gerakan roh untuk masa depan, untuk yang kreatif, yang sesuai dan yang sesuai dengan zaman dan seterusnya. Ya. Tapi juga ada orang yang hukum, peraturan yang harus ditegakkan pertama-tama. Jadi dua dinamika ini sebetulnya tidak saling bertentangan, tidak saling tidak saling menghukum satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Bisa Anda bayangkan sebagai bapak, sebagai ibu, untuk melihat anak-anak kita di zaman ini, di zaman now ini, di zaman digital ini, yang seringkali tidak mampu dan kita tidak dapat mengerti dan memahaminya. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Maka kita harus memiliki satu yang sikap batin yang kita sebut dengan cognitive flexibility, ya. Daya adaptif, daya batin yang adaptif, daya batin yang fleksibel terhadap segala sesuatu, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita miliki. Kalau tidak, kita sendiri akan mengalami kekecewaan, akan memiliki ketakutan, akan memiliki tidak mampu berkembang dan mengembangkan sesuatu yang muncul di zaman sekarang ini. Ya, sekali lagi, mari saudaraku terkasih, termasuk relasi kita dengan Tuhan, termasuk relasi kita di dalam gereja satu sama lain.
Tanpa cognitive flexibility itulah, maka kita akan terhanyut atau terbawa arus atau kemudian terlindas oleh perkembangan zaman yang seringkali tak mungkin dapat kita hindarkan. Maka mari saudaraku, semoga kita belajar mendengarkan. Sekali lagi, belajar mendengarkan ini yang menurut saya tidak mudah kita lakukan. Belajar mendengarkan gerakan batin, dinamika batin. Ya, Tuhan mau apa dengan hidupku sekarang ini? Ya, bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan situasi zaman ini. Seperti dalam bacaan pertama hari ini, ketika Raja Saul ditolak, ya, maka si Samuel kemudian menjadi gelisah, bagaimana ini kelanjutannya. Tapi Tuhan mengatakan kepada Samuel, Saul sudah kutolak, ya, maka carilah orang yang akan yang menggantikan Saul. Tapi kemudian Samuel mengatakan, bagaimana itu mungkin terjadi? Kalau saya lakukan, saya akan dipenggal, akan dibunuh oleh Raja Saul. Lalu Tuhan membimbing Samuel, kemudian memilih orang yang anak dari tunas Isai, ya. Dan dari pemilihan itu kita lihat ternyata bukan hanya orang yang hebat, orang yang luar biasa, tapi justru anak bungsu dari Isai yang sedang berada di padang gurun, ya, anak bungsu, ya, jadi yang sedang mengasuh di padang gurun, mengasuh domba-domba di sana, dan dia justru ternyata pengalaman di padang gurun itulah yang membuat Musa menjadi kuat, menjadi tabah, ya, karena harus berhadapan dengan singa yang akan membunuh domba-dombanya, ya, malam hari dan seterusnya, pergulatan di padang gurun, dan itu ternyata membentuk pribadi dari Daud, ya, yang kemudian dipilih Tuhan. Tetapi itu tidak diperhitungkan oleh manusia, oleh orang-orang sebagai anak bungsu. Maka ketika Isai kemudian mempersembahkan semua anak laki-lakinya, Samuel mengatakan, adakah yang lain? Saudara, seringkali Tuhan itu memberikan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang tidak kita kira dan tidak kita duga, yang dalam tanda petik melanggar tatanan ukuran manusiawi kita. Dan untuk itulah maka kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagiku. Semoga di masa pandemi ini yang traumatis ini, kita justru menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan inovasi yang berbeda dari apa yang kita bayangkan dan kita duga oleh banyak orang. Tuhan memilih Daud dari anak bungsu dari Isai yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya, bahkan oleh saudara-saudaranya, bahkan diejek. Tapi Tuhan memilih mereka untuk menjadi seorang raja besar, Raja Israel, yang akan nanti melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Semoga Anda dan kita semua digerakkan untuk semakin mendengarkan suara Tuhan, dimanapun kapanpun, supaya suara Tuhan, kehendak Tuhan dapat terjadi, terwujud. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.